Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita sudah boleh hadir pagi ini di tempat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, pagi ini secara khusus juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus dalam perayaan perjamuan kudus tengah tahun. Seperti biasa kita akan berdoa untuk persiapan kita, sekaligus mendoakan juga meja perjamuan yang sudah ada di hadapan kita, supaya segala sesuatu yang kita pergunakan semua ada dalam kekudusan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pagi ini kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa baik Engkau ya Bapa, menuntun kami semua boleh ada di tempat pemujaan-Mu yang kudus ini, untuk sama-sama kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan secara khusus di dalam ibadah minggu pagi ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi kehidupan umat-Mu di tempat ini. Sebelum kami masuk dalam ibadah sekaligus mengambil bagian dalam undangan meja perjamuan Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh perangkat perjamuan yang telah diletakkan di atas meja ini. Roti, anggur, piring roti, cawan, semua yang akan kami pergunakan, benda-benda mati ini ya Tuhan, biarlah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami mempergunakannya, biarlah mata kami tidak terarah kepada apa yang kelihatan dalam penglihatan jasmani kami, tapi mata iman kami melihat apa yang sudah Tuhan buat, sehingga perayaan perjamuan kudus menjadi momentum bagi setiap kami, untuk kami mengerti betapa berharganya hidup kami di hadapan Tuhan, sehingga Engkau mau datang untuk mengorbankan hidup-Mu, tubuh dan darah-Mu, terpecah bahkan tertumpah di atas kayu salib untuk keampunan dosa kami. Persiapkan semua kami yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, baik kami para pelayan yang akan melayani umat Tuhan yang telah hadir. Biarlah kami semua dilayakkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga perjamuan kudus yang kami boleh lakukan hari ini semuanya bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, inilah penyerahan kami yang sungguh kepada Tuhan sebelum kami masuk dalam ibadah hari ini. Dan biarlah semua yang boleh terjadi hari ini di tempat ini, semua ada dalam kendali kuasa roh Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mempersiapkan diri Bapak Ibu untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Pada hari ini Minggu sudah kenaikan Tuhan Yesus, dan juga kita akan beribadah untuk ibadah Minggu utama dan perjamuan kudus tengah tahun. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mohon Bapak dan Ibu bagi yang
Ibadah perjamuan kudus setengah tahun 2025 ini terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Baginyalah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Penghayatan kesengsaraan Kristus. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kembali kita naikkan pujian Kidung Keesaan 55 bait 1, 2, dan 3. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami, baik hamba yang menyampaikan, bahkan kami semua yang akan mendengarkan. Biarlah apa yang kami dengar dari perkataan firman hari ini, kami dapat mengerti dengan baik, dan kami lakukan itu di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-22, kita baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah nggak dengar istilah hidup itu hanya satu kali, jadi nikmati sepuas-puasnya? Pernah dengar? Siapa yang bilang begitu? Dengar dari siapa, ayo? Dari orang. Tapi pernah ngucapin nggak? Nggak berani ngaku ya. Hidup tuh cuma sekali, ya udah nikmati aja sepuas-puasnya. Gaya ngomongnya tuh kayak gitu. Kira-kira ngerti maksudnya ya? Hidup tuh cuma satu kali, ya elah, nikmati sepuasnya. Selagi masih muda nikmati saja kesenangan. Toh juga nanti berhenti pada waktunya. Pernah dengar begitu? Pernah. Yang ngomong orang rumah atau orang luar atau dari mana itu? Orang luar. Oh iya, memang di sini kan baik-baik semua toh. Jadi selalu bilang orang luar yang tidak baik. Ya. Oh, nikmati saja. Toh nanti juga kalau udah tua juga udah nyerah. Tapi saya yakin orang-orang tua bukan pegang prinsip itu ya. Sekarang menyerah karena dulu nikmati sepuas-puasnya. Enggak ya? Nah, atau mungkin ada yang bilang begini, udah gak usah ingat dosa, happy aja lah. Ya, nanti urusan dosa itu urusan nanti. Kalau kita datang hari Minggu minta ampun sama Tuhan juga diampuni kok.
Ada yang punya pemahaman kayak gitu. Di sini mah nggak ada. Tapi saya cuman kasih tahu ada yang punya pemahaman kayak begitu. Atau ada yang bilang begini, sudahlah semua orang juga lakukan dosa, santai sajalah. Orang juga lakukan hal yang sama. Kita cuman beti aja kok, beda tipis 11-12. Bapak Ibu, mungkin kita pernah dengar kalimat-kalimat itu. Kedengarannya ringan dan menyenangkan di telinga. Betul ya? Betul nggak? Ya akui aja lah. Kan belum tentu benar kan yang saya bilang. Kita dengar itu kan kayaknya, wih enak ya, ringan di telinga. Udah bikin aja, nanti ada waktunya kok bertobat. Ya, Tuhan juga mengasihi kita kok. Kedengarannya ringan dan itu kedengarannya menyenangkan di telinga kita. Tapi simak baik-baik setiap perkataan itu atau kalimat itu. Sesungguhnya itu menyesatkan kita secara rohani. Setuju? Nggak ada yang setuju. Berarti setuju dengan kalimat-kalimat itu. Itu enak didengar tapi menyesatkan secara rohani. Saya ulangi lagi ya, misalnya satu ya. Udah gak usah ingat dosa, santai aja lah. Semua orang juga lakukan hal yang sama kok. Tinggal kita datang minta ampun sama Tuhan. Kesannya ada jalan keluar. Tapi itu sesungguhnya menyesatkan kita secara rohani. Kenapa? Karena kita dibentuk cara berpikir kita. Bahwa dosa itu sesuatu yang biasa. Dosa itu adalah normal bagi semua manusia, itu manusiawi. Semua orang jatuh dalam dosa. Kita sedang dibentuk cara berpikir kita bahwa dosa itu gak bisa kita hindari. Itu pasti kita akan lakukan. Dosa itu bukan sesuatu yang harus ditanggapi secara serius. Dunia tanamkan itu bagi kita. Makanya begitu ada kalimat-kalimat yang menyenangkan telinga, tapi menyesatkan kita, kadang kita lebih memilih itu gak apa-apalah, pasti ada waktu Tuhan. Kalau ada, siapa yang tahu terakhir dia mengembuskan nafas terakhir dalam dunia ini? Ada yang tahu? Hebat itu. Ya. Kita udah mau ujung-ujung tarik nafas pun kita gak tahu kapan itu hari terakhir kita. Makanya dunia menanamkan pemahaman bahwa dosa itu hal yang lumrah, biasa, manusiawi. Nggak perlu dianggap serius. Makanya ada banyak orang terjebak untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan merasa itu baik-baik saja. Berulang-ulang saya selalu ingatkan kita, saya pribadi dan saya ingatkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bikin dosa, lalu kita tidak merasa gelisah, hati-hati. Betul? Kalau masih bikin dosa kan? Gelisah enggak? Oh gelisah banget Bu Pendeta. Ya, tapi besok bikin lagi, gelisah lagi. Nah polanya begitu terus tuh, bikin gelisah, lama-lama kita pegang pemahaman itu biasa saja. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas-jelas katakan kepada kita, baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semua tertulis bahwa dosa adalah pelanggaran yang berakibat kekal. Dosa itu, upah dosa adalah maut. Kita ngerti banget itu. Tapi terkadang kita gak hidup itu dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ulang-ulang katakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap otoritas Allah, dan itu berakibat kekal. Kalau orang gak keluar dari sini, maka dia gak akan pernah mengalami yang namanya hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hiduplah dalam iman yang bertanggung jawab. Iman yang benar-benar berjuang terus melawan tawaran dosa. Memang gak ada satu kita pun yang kebal terhadap dosa, termasuk saya. Kita masih sering kali jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi kita harus punya iman yang mampu mengatakan tidak pada setiap tawaran yang kita tahu itu akan bisa menjerumuskan kita. Berani untuk berkata tidak. Itulah orang yang punya iman yang bertanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudara, tawaran dosa yang menjerat kita, yang kita tahu itu sesuatu yang najis, harus kita ingat bahwa satu ketika semua itu akan kita pertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah. Betul Bapak Ibu? Satu ketika akan ada yang namanya
pengadilan ilahi. Gak ada yang bisa bantu kita saat itu. Yang bisa bela kita dan tolong kita hanyalah Yesus Kristus. Allah yang kita imani, menyertai kita dan menolong kita. Maka kalau kita dengan, saya suka bilang, kita dengan mantapnya, pedenya berdiri di hadapan pengadilan Allah, dibukakan semua bagian yang merupakan perbuatan-perbuatan kita, lalu kita berpaling Yesus, kita bilang, tolong saya. Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal. Baca Matius 7 ayat 21 ya. Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bagian berikut dikatakan Tuhan, di akhir zaman orang akan berkata, Tuhan bukankah kami mengusir setan demi namamu, kami memberitakan firman demi namamu. Tuhan bilang, maaf saja ya, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam iman yang bertanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengungkapkan dengan sangat jelas apa yang akan terjadi pada peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu tegang amat. Saya nggak marah, ini kan lagi jelaskan toh. Ya, mukanya langsung. Apa mungkin lagi sadar ya? Oh iya, puji Tuhan. Kalau lagi sadar begin dosa. Ayat 12 katakan, mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut. Ini yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kata aku di sini jelas ya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Dalam pemahaman iman Kristen, kita diajarkan, kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kali seperti kita melihat dia naik ke surga. Ingat ya, dalam Kisah Para Rasul malaikat bilang itu. Malaikat bilang, Yesus yang kamu lihat naik ke surga, hilang di dalam awan-awan, dengan cara yang sama dia akan datang kembali untuk menghakimi manusia. Jadi kedatangan Kristus tidak lagi dalam bentuk bayi yang dirayakan gitu ya. Tapi dia datang sebagai seorang raja dan hakim yang akan melakukan pengadilan ilahi kepada setiap orang. Maka perhatikan ayat 12, apa artinya ketika dikatakan Yesus membawa upahnya dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, berbicara upah di sini, kita tidak sedang ada dalam pemahaman bahwa keselamatan itu karena usaha manusia. Artinya kita berusaha bikin baik lalu kita dikasih upah keselamatan. Itu tidak. Itu bukan pemahaman iman Kristiani. Pemahaman iman Kristen, keselamatan kita itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih itu cuma-cuma. Nggak ada setitik pun usaha kita manusia. Kalau Bapak Ibu dengar pemahaman bahwa keselamatan adalah percaya Yesus tambah perbuatan baik, itu bukan keselamatan dalam konsep kita. Karena keselamatan dalam konsep iman Kristen hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Maka kalau kita berkata percaya kepada Kristus, kita pasti diselamatkan. Amin. Tapi ada tandanya, kelihatan orang itu percaya Yesus. Ya, tanda seseorang percaya Yesus adalah dia tunjukkan kehidupan yang benar sesuai firman Allah. Dia bertanggung jawab terhadap imannya. Dia katakan saya percaya Yesus Kristus Tuhan, dan dia bertanggung jawab untuk perkataan itu. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia akan melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Allah atau kehendak Allah. Mungkin kita bertanya begini, lalu Bapak Pendeta bagaimana dengan orang yang kelihatan dia orang Kristen loh, dari lahir Kristen, bahkan ada juga di gereja, tapi mengapa dalam hidup dia sesungguhnya tidak kelakuannya itu jauh sekali dari ajaran Kristus? Ada yang begitu kan? Ada ya? Nggak berani. Ada tapi nggak ada di sini. Ada orang yang menyebut diri Kristen, tapi kelakuannya jauh sekali dari kekristenan.
Sehingga kalau lihat, wah orang Kristen ya, kok bisa begitu sih? Nah, ada kalimat yang begitu. Kok orang Kristen tapi kehidupannya jauh sekali dari apa yang menjadi kebenaran Allah. Bikin dosa terus. Saya punya dua kemungkinan orang yang seperti ini. Yang pertama, dia gak kenal siapa Yesus. Atau yang kedua, dia tahu Yesus, dia orang Kristen, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman kepada Kristus. Hanya dua kemungkinan itu. Kalau orang sebut diri Kristen tapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi sebutannya itu orang Kristen yang hidup tanpa kehadiran Kristus. Ada yang begitu. Maka Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya yang seperti ini palsu. Doa saya kita nggak ada yang palsu di sini jadi orang Kristen. Semua adalah orang-orang yang benar-benar punya iman yang bertanggung jawab. Benar-benar kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Karena ada dalam gereja orang Kristen palsu. Bapak Ibu pernah lihat HP anak-anak mainan itu ya? Dulu kan kalau dulu waktu mulai keluaran HP itu ada HP mainan anak-anak itu loh. Jelas tulisannya loh, ada saya sebut merek ya, itu ada Nokia-nya, ada dan tapi itu mainan. Apa beda HP mainan sama HP asli? Kalau HP yang asli nangkap sinyal, berfungsi sebagai alat komunikasi, betul? Tapi kalau HP mainan, Bapak Ibu pencet sampai itu dia punya tombol-tombol masuk pun nggak bisa berfungsi. Nggak bisa dipakai untuk berkomunikasi. Boro-boro nangkap sinyal, dengar suara aja enggak. Kenapa? Palsu. Maka kekristenan pun terkadang seperti itu. Kalau kita Kristen yang benar-benar bertanggung jawab atas iman kita, kita berfungsi dengan benar. Amin. Nyambung kita, sinyal kita dengan Tuhan. Nangkap sinyal Tuhan. Dan kita bisa berkomunikasi baik dengan Tuhan maupun sesama. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau yang namanya palsu, luarannya saja kelihatan Kristen, tapi dalamnya nol. Gak bisa berfungsi sebagai orang Kristen yang hidup dalam bertanggung jawab terhadap imannya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan sebuah semacam pemilahan bagi kita bahwa orang-orang yang hidup dalam bertanggung jawab terhadap imannya itu pada akhirnya menerima upah kekal, yaitu persekutuan yang abadi dengan Allah. Bapak Ibu kalau baca tadi dalam bacaan kita itu ya, mereka menerima masuk dalam pintu gerbang kota itu memperoleh hak atas pohon kehidupan. Maka di bagian ini kita dijelaskan bahwa orang-orang yang asli yang hidup kekristennya bersama dengan Kristus, satu ketika dia menerima upah kekal, yaitu persekutuan yang abadi dengan Tuhan. Bukan didasarkan perbuatan baik, tapi karena imannya yang membuahkan ketaatan dan perbuatan baik selama hidup. Jadi bahasa sederhananya begini. Saya tanya, Bapak Ibu orang Kristen, percaya Yesus Kristus Tuhan? Tandanya kelihatan? Amin, pelan. Tandanya kelihatan? Amin. Apa tandanya? Saya mau hidup benar. Meskipun saya tahu saya nggak mampu, tapi saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Ya. Maka untuk orang-orang yang mengatakan dengan mulut Yesus Tuhan dan itu terlihat dalam ketaatan imannya melakukan hal yang benar, Tuhan menjanjikan pemberian upah seperti yang tertulis dalam ayat 12. Aku datang dan memberikan upahku kepada mereka yang selama hidup bertanggung jawab terhadap imannya. Dan apa yang dituliskan dalam ayat 12 ini erat kaitannya dengan identitas ilahi Yesus. Dalam ayat yang ke-13. Ayat 13 itu ditulis sama-sama, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saya ingat pasca tahun lalu apa 2 tahun lalu itu jelaskan tentang Alfa dan Omega. Alfabet Yunani pertama dan terakhir. Sebenarnya ini istilah yang paling dikenal oleh orang Yahudi. Bahkan juga kita A sampai Z kira-kira begitu ya. Artinya yang pertama dan yang terakhir. Kalimat ini menegaskan bahwa
segala sesuatu berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus, berproses dengan Dia, dan berakhir juga untuk Dia. Saya ingat satu ayat firman Tuhan itu, Roma 11 ayat 36 kalau tidak salah ya. Dibilang segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita orang Kristen ini berasal dari Kristus, berakhir juga untuk Kristus, tapi dalam prosesnya juga diproses bersama dengan Kristus. Itu gak akan palsu itu yang kayak begitu. Dibolak-balik kayak apapun oleh dunia, kita tetap tahu hidup kita hanya untuk Tuhan. Maka Tuhan katakan yang seperti ini menerima upah. Orang yang beriman, yang imannya didasarkan pada Yesus Kristus, itu akan menghasilkan kehidupan yang taat. Dia menerima upah, artinya apa Bapak Ibu? Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan dalam iman kepada Kristus, gak akan pernah sia-sia. Amin. Pasti ada upahnya. Dari mana kita tahu? Janji firman Tuhan. Aku akan datang segera dan aku memberikan apa? Upahku kepada orang-orang yang hidup dalam kesetiaan. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin kita rasa perbuatan ini tidak terlalu spektakuler gitu ya. Tapi ketika kita punya waktu khusus berbicara dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu ambil waktu bicara dengan Tuhan melalui doa. Dan ambil waktu untuk mendengar suara Tuhan melalui firman. Setiap hari meskipun kita sibuk. Percayalah apa yang kita lakukan yang sederhana itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Sudah lakukan itu? Puji Tuhan. Anak muda sudah lakukan itu? Yang mereka menyebar, jadi saya tidak tahu. Kalau dulu anak katekisasi kan bisa cek gitu ya. Anak muda lakukan itu? Iya Bu Pendeta, kalau capek ya bagaimana ya? Kalau capek kadang-kadang sudah lupa gitu. Tapi saya mau kasih tahu, sekecil apapun kita lakukan, begitu kita komunikasi dengan Tuhan, nggak ada yang sia-sia semua yang kita kerjakan. Yang kedua, ketika kita mendoakan orang yang contoh kedua, orang yang sedang sakit, ataupun orang yang kita tahu sedang ada dalam pergumulan, atau yang kita tahu mesti kita doakan karena dia terus berkanjang dalam dosa. Percayalah, mungkin kita belum lihat jawaban dari apa yang kita doakan, tapi doa kita tidak pernah sia-sia. Makanya kenapa perlu yang namanya syafaat. Kita berdoa untuk orang lain, gak akan pernah sia-sia. Walaupun kita bilang begini, aduh Bu Pendeta saya sudah berdoa untuk ini satu orang ini, saya berdoa sampai saya duduk sampai saya berlutut, sampai saya tiarap, saya doakan orang ini, tapi kok dia nggak bertobat, percayalah tidak akan pernah sia-sia, pasti ada upahnya. Atau mungkin juga kita saya memilih memaafkan orang yang menyakiti saya. Saya tahu dunia bilang bodoh kamu, ya. Apa yang kamu lakukan tuh bodoh, harga dirimu diinjak-injak loh. Kan suka gitu ya. Orang gak mau mengampuni itu kan karena merasa harga dirinya hebat. Tapi saya mau kasih tahu, begitu kita berkata, saya memaafkan kamu, ada upah dari perkataan itu. Kenapa? Karena disitulah kita sedang bertanggung jawab untuk iman kita di dalam Kristus. Maka hal-hal sederhana itu adalah buah iman yang nyata dalam kehidupan kita. Dan percayalah pasti ada upahnya. Sebaliknya, coba kita lihat ayat berikut. Ayat 14 bilang berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jelas ya? Jubahnya bicara tentang apa yang berharga pada kita, yang kita basuh sehingga tetap ada dalam kesucian. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini bicara tentang Yerusalem baru, kota kekalnya Allah. Hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Tapi ayat 15, Yesus dalam wahyunya kepada Yohanes memperbandingkan, ada orang-orang yang gak akan terima hak itu. Siapakah mereka? Mari kita lihat. Namun, sama-sama kita baca. Namun, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar.
Ini anjing-anjing bukan bicara anjing binatang ya. Anjing binatang malah kita sayang gitu ya. Tapi memang dalam budaya Yunani kuno itu kata anjing itu identik dengan binatang yang kotor karena seringkali main di luar. Jadi istilah anjing-anjing di sini itu menggambarkan orang-orang yang secara moral dan rohani menolak Allah dan selalu hidup di dalam dosa. Ya. Makanya jangan suka bilang barang yang satu ini kan, kalau marah-marah terus teriak. Siapa yang teriak itu? Begitu berantem, kata yang satu ini gampang banget keluar. Bahkan sekarang itu dipleset-plesetin gitu ya. Padahal kita lupa itu tuh lambang yang tidak baik gitu ya, karena orang yang tidak memenuhi hidup dalam standar kekudusan. Ini kan daftar orang-orang anjing-anjing, tukang-tukang sihir itu yang suka main opo-opo tuh, percaya-percaya kuasa gelap itu. Orang-orang yang berbuat cabul, ini penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Suka hal-hal yang berbau pornografi. Sekarang ini kan buka hal-hal itu gampang ya Bapak Ibu ya? Gampang gak? Takut jawab ya. Gampang gak buat yang begitu, buka yang gitu-gitu? Gampang. Tinggal keahlian saja. Jadi bersyukur yang tidak bisa buka yang begitu-begitu ya. Oma-oma angguk-angguk gitu. Lagian mau buka buat apaan itu? Ya. Yang kayak begini firman Tuhan bilang gak bertanggung jawab terhadap iman gak bakalan masuk dalam pintu gerbang Allah. Yang berikut, pembunuh-pembunuh. Bu pendeta saya gak pernah bunuh orang. Iya, tapi kita bunuh orang dengan kata-kata kita. Betul? Betul ya? Kalau kita pernah lakukan itu minta ampun sama Tuhan. Saya juga sering lakukan itu, minta ampun sama Tuhan. Kita bunuh karakter orang. Oh kamu tuh bodoh, kamu tuh gak bisa. Dan itu sering kali terjadi dalam keluarga. Ada anak yang dia merasa ya memang saya bodoh Bu Pendeta. Kenapa ya orang tua sering kali bilang begitu. Main HP mulu nanti bodoh kamu. Padahal harusnya yang kita katakan apa? Pakai itu dengan hikmat. Mama papa tahu kamu itu anak yang luar biasa. Kamu pasti bisa. Karena kamu anak yang diberkati oleh Tuhan. Kan enak begitu ya. Daripada kita marah-marah. Dan itu membunuh secara karakter. Orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Berhala ini tidak hanya bicara opo-opo. Opo-opo tahu ya? Apa sih namanya itu? Jimat-jimat itu ya. Makasih Pak. Jimat-jimat opo-opo itu bahasa Manado itu. Jimat-jimat dan segala macam itu. Yang dikit-dikit percaya. Ada di sana loh. Cuman bawa air aja. Tahu juga. Air nanti dicelupin. Saya ingat dulu ponari. Ya, dicelupin banyak orang pergi loh. Celupin terus minum. Yang ada muntaber jadinya ya. Ya kotor itu kan. Ada satu bapak dia bilang begini, Bu Pendeta anak saya mau ujian. Saya minta dia untuk cuci kaki mamanya terus minum airnya. Saya bilang itu adat dari mana itu? Ya, beliau nggak ada di sini, nggak usah cari-cari siapa orangnya, orang yang saya kenal. Saya minta dia untuk cuci kaki mamanya waktu mau ujian masuk perguruan tinggi itu. Cuci kaki mamamu lalu minum airnya. Itu diberkati. Saya bilang saya belum pernah dengar adat model kayak begini nih. Tapi kalaupun ada, saya langsung bilang stop itu kegiatan-kegiatan tidak berguna itu. Yang ada saya tahu dia pasti muntaber itu. Kalau sempat cuci kaki mamanya gitu ya. Kalau mamanya baru pulang dari pasar dan selesailah sudah. Iya kan? Aneh-aneh orang ini. Percaya yang model-model begitu. Padahal kita udah tahu ya, hal-hal begitu nggak bakalan bikin kita bisa bertanggung jawab secara iman. Percaya penyembah berhala itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sampai kita mentuhankan hal itu. Itu berhala. Berhala itu sesuatu yang kepadanya kita fokus sampai kita nggak bertanggung jawab sama iman kita dan kita jatuh dalam melakukan perbuatan dosa. Itu berhala. Yang model begini nggak bakalan masuk dalam Yerusalem yang baru. Setiap orang yang mencintai dusta pernah berdusta. Sering. Ada yang teriak dari sini sering. Perlu didoakan khusus kayaknya ya. Ya. Ada yang bilang Bu Pendeta bohong-bohong kecil nggak apa-apalah, berbohong demi. Siapa yang ajar itu firman? Ya.
berbohong demi kebaikan. Gak ada. Yang namanya bohong tetap bohong, tetap dosa. Makanya kalau seperti itu cuma minta datang Tuhan, ampuni saya kurang berhikmat, ya. Kadang-kadang gitu ya. Kita kan suka begitu ya. Udah di mana? OTW. Padahal di mana? Tahu juga ya. Di kamar mandi tapi bilangnya OTW. Itu pola loh itu. Dan saya lihat banyak sekali yang kayak begitu. Begitu ditanya, ada di rumah? Oh nggak ada Bu Pendeta. Cuman karena pendeta nggak mau pendetanya datang gitu ya. Nggak ada, kami lagi di luar. Ada motor di sini. Saya lagi di luar ini. Oh maaf Bu Pendeta. Buka pintu cepat. Saya bilang tidak ada di rumah. Lah ini motor ini ada di sini. Oh jalan kaki. Ya. Orang ngomong di dalam aja saya dengar di luar kok. Buka pintu cepat. Jangan suka bohong itu. Dusta. Karena itu akan jadi kebiasaan, habit. Apapun cepat-cepat kita bela diri dengan cara berbohong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini daftar orang-orang yang tidak memenuhi standar kekudusan dan ketaatan. Dan dikatakan mereka tinggal di luar. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, kalau kita sadar, kita masih ada dalam daftar-daftar ini, waspadalah. Cuman satu langkah kok yang dilakukan apa? Tobat. Saya gak mau bilang berubahlah. Berubah itu terlalu halus. Bertobatlah. Supaya kita benar-benar ada di dalam kehidupan yang sungguh di hadapan Tuhan. Slogan tadi, hidup ini hanya satu kali, nikmati sepuas-puasnya. Terima slogan itu dalam cara pandang yang baru. Hidup cuma sekali, setuju? Ya kan, kita gak ada istilah reinkarnasi lah. Oh kayaknya dulu Bu Pendeta ini waktu zaman dulu itu dia menjadi seseorang gitu kan. Nggak ada itu. Jangan percaya itu ya. Oh dulu ini mungkin, oh dulu kamu kayaknya karena tipikal kamu kayak begini, dulu kamu di zaman dulu di dunia sebelumnya itu jadi monyet misalnya. Tuh nggak ada itu. Ya, karena kamu seringkali loncat-loncat. Nggak ada itu. Bahaya itu kalau kayak begitu, ya. Jadi firman Tuhan bilang, hidup cuman satu kali. Nikmati sepuas-puasnya. Tapi mari hari ini slogan itu atau bahasa-bahasa itu kita ganti dengan cara berpikir kita yang benar. Hiduplah sepuas-puasnya dengan Tuhan. Nikmatilah berkatnya dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan hari Kamis kemarin bilang, kuasanya masih bekerja sampai hari ini. Bapak Ibu, dalam semua hal yang kita hadapi, nikmati kuasa Tuhan yang bekerja atas kita. Supaya dalam hidup ini kita hanya bersyukur, tidak bersungut-sungut. Mari kita siapkan hati masuk dalam perjamuan. Hari ini kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya Tuhan mau bilang begini, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, benar-benar kita ikut perjamuan kudus sebagai orang-orang Kristen yang asli. Tuhan berkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, meteraikanlah firman ini dalam hati kami, agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, sebagai orang-orang yang mampu bertanggung jawab terhadap iman percaya kami di hadapan Tuhan. Kami hidup dalam ketaatan dan ketundukan pada firman Allah, sehingga segala tawaran dunia yang menghancurkan kehidupan kami, yang menyesatkan rohani kami tidak ada masuk dalam barisan itu ya Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam seluruh bagian hidup kami. Meteraikan firman ini secara khusus ketika kami akan ambil bagian dalam undangan meja perjamuan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesan 588 bait 1 dan 3. Karena
Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan depan. Marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang amat dan rasmi. Bersama kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus tanah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara, dengarkanlah arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, ia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Dan yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita akan minum dan makan bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Kita naikkan pujian Kasih Tuhan Ku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut.
Jemaat Tuhan, sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan dari dosaku, tahirkanlah aku. Maka engkau benar dalam keputusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang-tulang yang telah kau remukan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin.
dikasihi oleh Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau telah menerima peneguhan sidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Sambil bersalaman kita katakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang saya pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Silakan.
Jemaat Tuhan, kita mengangkat roti kita masing-masing. Tetap ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah terpecah di atas kayu salib guna keampunan dosa kita. Dan itu terjadi sekali untuk selamanya. Makanlah Bapak Ibu Saudara dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur yang tertuang ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah.
kita masing-masing, saudara, ingatlah dan tetaplah percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus itu telah tertumpah di atas kayu salib untuk mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Itu terjadi sekali untuk selamanya. Minumlah dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mengalami jamuan surgawi, baiklah kita pergi dan hiduplah sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Jadilah kesaksian Injil dalam dunia yang haus akan kasih dan kebenaran. Kiranya Allah Bapa menguatkanmu, kiranya Kristus menyertaimu, dan kiranya Roh Kudus menggerakkanmu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur khusus perjamuan dengan memberikan amplop berwarna merah, dan sambil persembahan dikumpulkan sekaligus Bapak Ibu mengembalikan sloki diiringi oleh musik.
Udah bisa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka kita memperingati perjamuan kudus setengah tahun telah dilayankan dalam ibadah minggu pagi ini. Dan kita kemudian akan mempersiapkan diri dalam undangan meja perjamuan Tuhan berikutnya yang akan dilayankan dalam minggu pertama bulan Oktober sebagai peringatan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Setelah kita mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita menaikkan pujian kepada Allah Bapa dengan bersama-sama kita bernyanyi Kidung Kesan 407 bagian B. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Mari kita satukan hati kita dan menaikkan pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami sehingga kami tidak jatuh dalam dosa dan tersesat, tapi firman-Mu selalu mengingatkan kami agar hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Roh-Mu lah yang juga menuntun kami semua boleh ada hari ini di tempat ini untuk bersama-sama ya Tuhan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini juga Tuhan dalam rangka perjamuan kudus setengah tahun. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami lakukan hari ini di tempat ini itu menjadi momentum bagi setiap kami untuk menyadari betapa hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Dan kami pun Tuhan datang menyerahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi beberapa jemaat-Mu dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak, keluarga Bapak Sedov P. Hutapea, keluarga Ibu Penatua Krita Pinta Polina Panjaitan, keluarga Bapak Sanyoto, keluarga Bapak Rinski Kartika Yudiseno, keluarga Bapak Amir Sahat Parulian, keluarga Saudari Dewi Rahmawati, keluarga Bapak Penatua Pungka Patar Sigalingging, dan keluarga Ibu Lis Indriati, dan keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta. Berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli.
Satu hal yang kami percaya, setiap doa yang dinaikkan Tuhan mendengarkannya dan Tuhan menjawabnya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Masa depan anak-anak dalam kehidupan keluarga yang kami doakan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Akan muncul generasi gereja yang akan terus memuliakan Tuhan dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh jasmani. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yuliseno, Saudara Gustaf Anmama, dan Ibu Pendeta Carolina Lopulalan. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang sedang ada dalam proses pemulihan kesehatan, bahkan juga sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan kuatkan, dan kami dalam iman berkata mereka sudah mengalami kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Dan semua obat penawar makanan minuman adalah alat Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi tubuh jasmani mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 7 Juni. Kami doakan Ibu Penatua Nana Francisca, Bapak Penatua Endi Yusdianta Stefanus, Saudara Sander Tanoko Siahaan, Bapak Arnolis Mose, Saudari Lara Sabrina Getsmani, Saudari Femilia Agatha Sigalingging, Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, Ibu Siti Sudarsi, Niko Rafael Mugisa Taneo, Saudara Devito Christian Ramelan, Ibu Mei Ledia Haurisa Borusinaga, Yonatan Felix Yehezkiel, Bapak Yohanes Misa, Bapak Bejo Kristanto, Bapak Yusak Liu, Ibu Catrince Sagilateng, Ibu Karsini Surojo, Saudari Dea Amelia Manulang, Prince Sors Junior Nusi, Yoas Christopher Putranto, Ibu Yunita Angeline Sumarandak, Saudari Kakak Grace Alicia Sinta Sidabutar, Saudari Sevanya Priscilla Marta Sidabutar, Yace Marcus Junedi Liu, Saudari Fiorenza Sifra Adrians, Saudari Immanuelin Etwiori, dan Saudari Immanuela Etwiori. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 7, biarlah Tuhan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Sukacita Allah yang menaungi itu juga mengalir dalam kehidupan keluarga, dan kami percaya masa depan saudara-saudara kami Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Bahkan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan menyertai dan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat, agar kami percaya segala yang datang daripada Tuhan itu baik bagi kehidupan anak-anak kami. Kami juga tetap mendoakan anak-anak yang meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Kami tetap percaya Tuhan kasih Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam doa kami yang sederhana, kami imani kasih Tuhan besar atas kehidupan saudara-saudara kami. Dan satu ketika Tuhan mereka akan kembali mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Perlengkapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar semua pelayanan yang kami lakukan dalam bidang kami masing-masing, kami lakukan itu dengan roh takut akan Tuhan, dan mengalir berkat Tuhan bagi kehidupan umat yang Tuhan percayakan kami boleh layani. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, mari Tuhan berkati, semakin bertumbuh di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, dan juga bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan bagi pernikahan kudus kedua anak kekasih kami, Saudara Reinhard dan Saudari Laras, yang akan berlangsung hari Sabtu tanggal 7 Juni yang akan datang. Berkati Tuhan seluruh persiapan keluarga bahkan gereja-Mu dalam acara ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Bahkan dua keluarga ini persatukan melalui kehidupan pernikahan ini diberkati oleh Tuhan. Kedua anak kekasih kami membangun kehidupan rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan hidup mereka rumah tangga yang baru ini menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kami juga mendoakan keluarga Ibu Yuliana Siwu yang di hari beberapa waktu lalu Tuhan berduka karena Tuhan memanggil anak terkasih kembali ke pangkuan Tuhan. Bapak berikan kekuatan bagi Ibu Siwu bahkan juga seluruh keluarga yang berduka. Biarlah mereka boleh dihibur melalui firman Tuhan dan percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu ketetapan Tuhan yang kami terima dengan penuh ucapan syukur. Maka keluarga ini boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan di tengah kedukaan sekalipun. Kami berdoa bagi Sinode Gereja Tuhan GKO, Tuhan berkati bangsa negara kami, Kota Depok di mana ada Tuhan berkati.
agar dimanapun kami berada dalam kehidupan gereja, bahkan di tengah bangsa ini, hidup kami berdampak baik bagi kehidupan banyak orang. Hari ini kami mendoakan salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan suku Patani. Kami berdoa agar orang-orang Patani khususnya dan Maluku Utara pada umumnya dapat dimenangkan bagi Tuhan. Kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah suku Maluku Utara ini, sehingga mereka menerima berita keselamatan dan percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan kami doakan agar Tuhan, Engkau punyai tuaian untuk membangkitkan gereja-gereja Tuhan bersatu, bekerja sama menyediakan para pekerja gereja, pekerja ladang misi, pendoa syafaat, penerjemah Alkitab, sehingga segala sesuatu yang diusahakan Tuhan boleh atas perlindungan dan pertolongan Tuhan, orang-orang yang ada di suku Patani dapat berjumpa dengan kasih dan kebenaran Allah. Bahkan kami doakan agar masyarakat suku ini tidak mudah terprovokasi, karena sudah beberapa kali terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat setempat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan suku Patani ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Bapa, kalau dalam hari hidup ini kami banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan ampunilah kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami doa ini. Dan pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-anak. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi ini. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 589 bait 1 dan bait 3. Kita akan nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan damai, sebab Kristus telah memberi dirinya untukmu. Hidupkanlah kasih-Nya dalam setiap langkahmu, dan bersaksilah tentang pengharapan yang tak akan pernah pudar. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang menopang perjalananmu, kiranya Kristus yang menebusmu, dan kiranya Roh Kudus yang memeteraikanmu, menyertai engkau mulai dari hari ini hingga akhir zaman.